udah hadir 5 kali. Amin, Pak Amin ya. Gimana Pak? Dari 5 sesi apakah dapat manfaat? Dapat manfaatnya apa? Ayo silakan di chat. Siapa lagi nih yang 5 kali? Ini cuma satu orang di sini ya. Atau karena tadi keputus ya, gua kelempar keluar ya. Yang terbaca di chat cuma ada Pak Amin 5 kali ya, yang lainnya nggak ada. Oke, coba silakan sharing Pak Amin. Oh, Johannes Mario ada lagi, Charles Charlin Fang, wah oke, 5 kali. Oh banyak ya ternyata ya. Berarti tadi pas saya terlempar keluar tadi ya nggak ngikutin ya. Oke. Wah oke, silakan. Apakah ada perbaikan dalam cara berpikir dalam kehidupan sehari-hari yang udah 5 kali ikut ini ya, di aspek mana perbaikannya? Silakan ditulis di chat, ayo silakan. Saya ingin tahu bagaimana feedback, bagaimana umpan balik dari teman-teman, bagaimana dampak dari teman-teman dari 4 materi sebelumnya, dan kali ini kita materi kelima gitu ya. Silakan ditulis ya Ibu Picu, adanya apa? Nah, silakan. Oh, ada ini saya lebih baik gitu ya. Yang mana nih yang lebih baiknya? Nah, silakan ditulis coba. Silakan sharing. Oke. Karena kan waktu saya pendek-pendek ya, 1 jam gitu ya. Jadi kayak siaran di radio, biasanya saya siaran di radio ya, cuma 1 jam begitu. Oke, silakan ditulis apa dampaknya. Oke. Yang belum 5 kali, yang sudah ngikut 4 kali, 3 kali, ya boleh juga. Silakan ditulis apa dampaknya. Silakan. Ya, apa dampaknya pada kehidupan pribadi Anda? Perubahannya apa? Silakan. Ayo. Come on. Silakan ditulis. Kemarin kita minggu lalu kita ada bahas tentang keuangan. Kita akan bahas. Oh, sudah mulai coba buang yang tidak baik. Oke, good. Oke, thank you Bu Picu ya. Nah, sesi terakhir kemarin Tony, kayaknya ada tugas ya Tony ya. Ya. Apa itu? Tentang menerapkan prinsip menabung lebih dahulu, membayar diri sendiri lebih dahulu, dan kemudian hidup dengan sisanya. Betul ya? Betul. Nah, bagaimana tuh ya? Ibu Charlene Fang sebelumnya sudah cukup menerapkan, sehingga dengan adanya kelas ini jadi mengingatkan kembali untuk tetap on the track. Lebih memberikan keyakinan bahwa apa yang dijalankan memang udah di track yang benar. Yeay, mantap sekali. Bu Yuliana Wong, saya jadi nggak akan tujuan hidup dan 5 prinsip tentang keuangan. Oke, kok 5 prinsip? 5 itu ya? 5 Oh iya, aspek mungkin maksudnya. ya mungkin ya. Ya 5 prinsip lah ya, boleh disebut begitu lah ya. Oh, tentang 5 aspek. Ya. Oke. Yes, oke Bu Yuliana Wong. Thank you feedback-nya ya. Jadi mulai jelas ya. Jadi mulai tahu kita di hidup ini kita perlu minimal itu kita menguasai yang kemarin-kemarin udah kita bahas yang 4 itu tadi, dan hari ini kita akan yang kelima nih ya, ini yang akan kita bahas lagi kayak gitu ya. Ini minimal yang harus dikuasai ya ini teman-teman, minim ya, itu minim gitu. Oke. Dan untuk menguasai 5 ini juga pasti butuh waktu gitu ya. Kalau cuma sekedar tahu ya gampang gitu ya. Tapi kalau sampai benar-benar kita paham, ya kita praktekkan sehingga dapatkan hasil luar biasa, nah itu memang butuh waktu kayak gitu ya. Nah jadi teman-teman, hari ini kita akan bahas tentang komunikasi, gitu ya. Ibu Francisca lebih mengetahui pola berpikir, waktu, dan keuangan. Oke, mantap ya. Yes, jadi 1 jam yang saya luangkan ternyata berguna juga, berdampak juga untuk teman-teman. Oke, happy banget mendapatkan feedback dari teman-teman semua di sini ya. Jadi makin semangat nih sharing ya, karena dipraktekin gitu teman-teman. Oke, ya berguna sekali. Thank you Bu Picu ya. Oke. Nah, hari ini kita membahas tentang komunikasi gitu ya.
Saya pengen tahu nih, siapa di sini yang merasa eh, ya, siapa di sini yang merasa sering bermasalah dengan komunikasi sehingga maksud baiknya tidak tersampaikan. Ayo, siapa? Silakan tulis ya. Saya pengen tahu, banyak nggak? Wih, banyak juga ternyata ya. Oke, siapa lagi? Siapa lagi? Ya, sehingga maksud baiknya tidak tersampaikan. Padahal maksudnya baik gitu, tapi aduh, gimana ya kok orang nggak ngerti, orang nggak paham ya gitu kan. Oke. Oke, tadi pagi baru kejadian. Waduh, tadi pagi baru kejadiannya masalah komunikasi gitu. Oke, yes, ya, thank you responnya. Oke, berarti cocok lah ya. Hari ini kita bahas komunikasi cocok ya. Semoga ini juga akan berguna lagi bagi teman-teman. Nah, teman-teman sekalian, kenapa komunikasi ini masuk di dalam buku Success Mastery ini? Gitu. Karena kalau teman-teman perhatikan, ini kan ada 5 aspek. Ya, ingat nggak? Yang pertama apa? Self mastery, penguasaan diri. Itu tentang diri kita ke dalam diri kita. Ya. Yang kedua, penguasaan waktu, time mastery. Betul? Itu kembali lagi urusannya dengan manajemen dirinya kita. Betul ya? Yang ketiga, mind mastery, penguasaan pikiran. Itu di dalam pikiran kita, di dalam diri kita lagi. Ya, jadi arahnya ke dalam diri kita. Gitu. Kemudian yang keempat adalah money mastery, penguasaan uang. Itu urusannya dengan kita juga, bukan dengan siapa-siapa. Perhatikan, 4 aspek ini yang udah kita bahas sebelumnya, itu semuanya arahnya itu ke dalam diri kita semua. Oke? Nah, padahal kan kita hidup interaksi sama orang lain. Nah, aspek yang kelima ini adalah aspek yang menjembatani kita, ya, menjembatani apa yang ada dalam diri kita, dalam pikiran kita, keluar kepada orang lain. Oke? Jadi ini satu-satunya aspek yang membahas tentang kita keluar, bukan kita ke dalam. Ya, kalau yang 4 kemarin kita ke dalam, nah ini sekarang kita keluar. Gitu. Ini cuma satu, gitu ya. Nah, kalau yang satu ini aja Anda nggak kuasai, ya udah, hidup Anda jadi banyak masalah gitu kayaknya ya. Karena cuma satu senjatanya untuk keluar, terus nggak dikuasai lagi. Nah, lo, ya kan? Jadi itulah kenapa komunikasi ini penting, gitu ya. Nah, teman-teman, yang perlu diketahui, gitu ya, yang teman-teman perlu ketahui adalah, oke, komunikasi itu tidak sama, lambang tidak sama itu gimana ya? Ya, dengan bicara. Oke ya. Komunikasi itu tidak sama dengan bicara. Beda. Ya. Anak kecil yang umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun gitu ya. Itu bicara. Ya, itu bicara. Bukan komunikasi. Oke. Ya dia bisa ngomong gitu loh. Aku lapar, aku mau makan, aku mau minum gitu kan ya. Aku mau main. Itu adalah bicara. Oke. Bukan komunikasi. Nah, itu beda jauh gitu. Nah, teman-teman sekalian, ketika kita tumbuh dewasa, kita merasa bahwa kita udah bisa bicara itu udah cukup. Problem baru terjadi ketika masuk dunia kerja. Aduh, gitu ya. Aku punya bos kok begini ya. Padahal maksudku itu kan bagus gitu. Nah, Anda punya bawahan juga begitu, gitu kan. Aduh, gimana ya? Mereka ini harusnya bisa lebih baik, tapi gimana ya cara ngomonginya gitu. Anda bingung. Begitu Anda menikah, oh sebelum menikah pacaran dulu ya, oke. Pacaran aja udah sering terjadi problem gitu kan ya, oke. Yang cewek ditanya, kamu mau makan apa? Jawabnya yang cewek terserah. Nah,
Si cowok ngajak makan bakmi. Si cewek komplain, kok bakmi lagi? Lah, tadi katamu terserah gitu kan ya. Sekarang gua ajak bakmi, lu komplain gitu kan. Si cowok mulai bingung, aduh gimana cara ngomongnya ya. Si cewek pun juga, aduh kenapa dia nggak ngerti-ngerti ya gitu kan. Nah lo gitu kan, itu baru pacaran gitu kan ya. Oke, problem lagi gitu kan ya. Di sana problem gitu. Oke, baru pacaran, pacarnya kesandung, aduh sayang hati-hati dong gitu kan ya. Oke, begitu menikah kesandung, matamu di mana ya? Jalan ada batu kayak gitu nggak kelihatan. Nah, problem lagi gitu kan ya. Jadi kita merasa bahwa kita udah bisa bicara, ya udah bicara itu cukup gitu. Padahal bicara tidak sama dengan komunikasi gitu ya teman-teman sekalian. Oke, sampai sini itu dulu ya prinsip pentingnya yang perlu dipahami ya, bahwa bicara tidak sama dengan komunikasi. Jadi kita perlu belajar komunikasi itu bagaimana itu. Itulah pentingnya kita belajar komunikasi, bukan cuma sekedar bicara, gitu ya. Kalau sekedar bicara, semua orang bisa, ya, semua orang bisa bicara, ya, semua orang bisa bicara. Tapi apakah bisa komunikasi? Belum tentu. Gitu ceritanya. Oke. Nah, teman-teman, kalau kita bicara tentang komunikasi, itu kita perlu tahu bagaimana pikiran kita bekerja memproses informasi gitu ya. Kalau kita nggak tahu bagaimana pikiran kita memproses informasi, maka sebagus apapun kita ngomong, pasti orang lain nggak paham. Oke, ibaratnya begini ya. Siapa di sini yang mengerti bahasa pemrograman komputer? Ayo, ada nggak? Siapa di sini mengerti bahasa pemrograman komputer? Ada? Ada? Ada nggak? Ayo. Ya. Atau kalau nggak ini aja deh. Teman-teman di sini ingat nggak komputer zaman dulu, gitu ya? Nggak ngerti MySQL. Iya. Oh, saya juga nggak ngerti ya. Makanya kita bahas yang simpel-simpel aja, gitu ya. Teman-teman ingat nggak komputer zaman dulu itu kita tuh biasanya muncul C, C terus ada klip-klip gitu. Ingat nggak? Gimana sih lambangnya zaman dulu komputer kalau kita mau pakai komputer itu kan muncul tanda apa? Tony lo tahu nggak sih? Gini ya tulisannya ya? Atau begini? Atau begini? Terus ini ada kursor klip-klip gitu. Masih ingat nggak komputer zaman dulu yang pakai MS-DOS itu loh? Ingat nggak? Kita harus ngetik dulu di sini baru nanti bisa masuk, bisa pakai apa itu untuk ngetiknya, untuk Excel-nya gitu kan ya. Oke. Masih ingat nggak? Ya. Nah, teman-teman, bisa nggak kita tuh nulis di sini ya? Kita nulis di sini. Oke. Ya. Kita nulis pakai bahasa Indonesia gitu kan ya. Saya mau ngetik, tolong buka aplikasinya. Bisa nggak? Kira-kira nanti dia akan ngeluarin nggak aplikasi MS Word-nya? Kita ngetik begini bisa nggak? Warna hijau ya, bener ya, gitu. Oke, kira-kira bisa nggak kita ngomong sama komputer itu pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar kayak gitu, kayak gini gitu, bisa nggak kira-kira? Ini kan udah bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Saya mau ngetik, tolong buka aplikasinya gitu. Oke, bisa nggak? Nggak bisa, ya. Kenapa nggak bisa? Kenapa nggak bisa? Kan kita udah pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu, ya. Kenapa nggak bisa? Ayo, karena bahasanya tidak sesuai, betul ya? Oke, karena komputer itu punya aturan sendiri yang berbeda dengan bahasa Indonesia.
ya, atau bahasa Inggris, beda gitu ya. Oke, Anda ngetik pakai bahasa Inggris gitu. Oke. Please open the application gitu kan ya. I want to type something misalkan. Ya nggak bisa gitu. Walaupun kita udah pakai tata bahasa yang benar gitu ya. Nggak akan terbuka itu aplikasi apa itu MS Word untuk ngetik, nggak akan terbuka. Ya. Nah, sama dengan kita ngomong dengan orang lain gitu ya. Oke, kita ngomong sama anak, kita ngomong sama pasangan, kita ngomong sama sahabat kita, sama teman di kantor, sama atasan, bawahan dan sebagainya gitu ya. Masing-masing orang punya bahasanya sendiri gitu. Nah, kelemahannya adalah, nah biasanya kesalahan utama. Oke, kita cenderung berkomunikasi dengan bahasa pemrograman kita sendiri, bukan dengan bahasa pemrograman orang lain, gitu ya. Oke, ini nih kelemahannya di sini, gitu. Saya ngertinya bahasa Indonesia, ya udah, saya ngomong sama komputer, saya ketik, saya mau ngetik, tolong buka aplikasinya, gitu. Nah, komputernya nggak ngerti, gitu kan? Komputernya nggak ngerti, karena itu bukan bahasanya dia. Nah, jadi teman-teman, prinsip utamanya adalah kita harus ngomong dengan bahasanya lawan bicara kita, bukan bahasanya kita. Sampai sini bisa dipahami? Oke? Sampai di sini bisa dipahami nggak, teman-teman? Oke ya. Oke. Nah, contoh sederhana banget. Contoh sederhana banget. Saat saya melakukan hipnotis ya, hipnotis. Nah, ya kalau teman-teman tahu, gitu kan. Oke. Suatu hari saya tuh main-main, mampir ke kantor teman saya. Oke. Saya kepingin melatih pada saat itu, saya tuh kepingin melatih ilmu hipnosis saya karena saya dapat tugas dari guru saya saat itu untuk melakukan hipnosis gitu ya. Nah, saya butuh korban ibaratnya kayak gitu ya. Saya butuh orang untuk dihipnosis. Ya udah, mampirlah saya ke kantor teman saya yang saya tahu karyawannya banyak gitu kan ya. Wah, saya ke sana aja deh. Itu pasti banyak orang bisa dihipnosis gitu. Akhirnya saya ngomong, bro, gue butuh ini nih. Wah, saya cerita lah kayak gitu. Wah, dipanggilin karyawannya. Oh iya sih, gampang, banyak, banyak, banyak. Tenang aja kata gitu. Kamu butuh berapa? Wah, panggil satu, gitu ya. Satu dulu panggil. Gitu. Udah, setelah singkat cerita nih ya, setelah ngomong-ngomong, udah ya. Itu si karyawannya dia, saya ngomong itu dia cuma ya, diem aja, ya, nganggu-nganggu aja gitu. Oke, saya pikir kan dalam pengertian saya ini orang udah paham ya apa yang saya ngomong gitu. Udah, setelah itu saya minta dia jabat tangan saya, kemudian tangannya saya sentak. Ya, tangannya saya sentak. Saya ngomong, relax, kayak begitu kan ya. Dia masih buka mata gitu. Saya heran. Ih, masih buka mata ya gitu kan ya. Saya coba lagi nih gitu kan ya. Oke, lihat lihat saya sekarang gitu kan ya. Tarik nafas panjang, hembuskan dan relax sangat dalam. Tetap aja dia masih melek gitu. Sampai 3 kali saya bingung. Dia masih tetap melek gitu kan ya. Aduh, apa yang salah ya dengan teknik saya ya gitu kan ya. Kemarin-kemarin saya bisa kok, ini nggak bisa ya gitu. Nah, kemudian saya cari tahu gitu ya. Tiba-tiba saya ingat kata guru saya, kamu harus ngomong sesuai dengan bahasa yang dimengerti oleh orang yang mau kamu hipnosis. Nah, terus kemudian saya mulai mikir, saya ngomong kata-kata apa ya yang orang nggak ngerti ya? Kayaknya kan kata-kata saya sederhana semua ya gitu. Terus saya ingat kata relax. Ah, masa sih dia nggak ngerti kata relax? Itu kan kata umum gitu kan ya. Saya nanya, kamu ngerti nggak relax apa? Dia bengong. Wah, makin curiga saya gitu kan. Tadi kan saya ngomong relax, kamu dengar? Dengar? Oke, berarti kuping normal gitu kan. Kamu tahu nggak relax itu apa? Enggak, kata dia gitu. Nah, ini dia nih gitu kan ya. Problemnya gitu kan ya. Ternyata
Dia orang Nusa Tenggara Timur, ya, orang asli Nusa Tenggara Timur, yang bahasa Indonesia aja itu patah-patah, gitu kan ya. Dia selalu ngomong bahasa daerah, gitu kan. Bahasa Indonesia aja patah-patah, gitu kan. Apalagi relax. Dia kagak ngerti relax itu apa. Pantes saya hipnosis dia nggak bisa-bisa, gitu kan ya. Nah, teman-teman, oke, itu adalah salah satu contoh bahwa komunikasi tidak berhasil di sana. Karena saya berasumsi dia paham, dia ngerti, padahal tidak, gitu. Akhirnya saya jelaskan yang dimaksud relax itu apa. Saya pakai contoh, kamu angkat tangan saya, itu diangkat tangan saya, dilepasin. Nah, kayak begini ini namanya relax, gitu. Terus dia ngomong, oh, oke, kamu paham nggak? Iya. Kamu ngomongnya apa kalau kayak gini? Lemes, kata dia begitu. Oh, lemes, gitu kan. Dia taunya itu lemes katanya. Jadi tangan diangkat dilepasin. Oh, itu lemes katanya. Oh, ya udah. Kamu bisa nggak buat badan kamu, otot kamu itu semuanya lemes? Bisa katanya gitu. Oh ya udah. Akhirnya saya ganti pakai kata lemes. Lihat saya tarik nafas panjang, hembuskan dan lemes sekarang. Langsung lemes dia. Wah, kayak begitu kan. Nah, ini nih gitu. Baru bener gitu. Nah, teman-teman sekalian, dari situ saya benar-benar memahami bahwa komunikasi itu sangat penting. Teman-teman, saat dulu saya orang yang komunikasinya juga nggak bagus, teman-teman sekalian. Ya, saya taunya bicara, oke? Sehingga saya sering berantem sama papa saya, sama mama saya, gitu kan ya. Kok mereka nggak ngerti-ngerti sih? Kok mereka nggak paham-paham sih, gitu kan ya. Oke, sama adik saya juga begitu, gitu kan ya. Jadi ya isinya itu akhirnya apa? Ya udahlah gitu kan ya. Nah, akhirnya begitu. Ya udahlah, ya udahlah, ya udahlah gitu kan ya. Nah, lama-lama kan tidak akan ada penyelesaian. Coba dipikir. Ya, itu akan jadi bom waktu. Pada satu titik ketika udah nggak tahan itu meledak biasanya. Ya, ayo siapa pernah ngalamin begitu? Tulis, tulis ya. Iya, meledak gitu kan ya. Ayo, siapa pernah ngalamin gitu ya. Karena Anda ya sudahlah, ya sudahlah, ya sudahlah, akhirnya meledak satu titik. Ya, gitu ceritanya, gitu. Itu karena Anda nggak mengerti komunikasi. Anda ngertinya bicara, tapi bukan komunikasi, gitu teman-teman. Ya, nah teman-teman, ya sekarang ini nyaris meledak. Nah, lo ya hati-hati tuh Bu Lilian ya. Oke. Nah teman-teman, komunikasi itu kita perlu paham orang lain itu seperti apa, gitu ya. Ada banyak hal yang perlu dipahami. Saya akan bagi satu hal yang sangat penting banget yang bisa langsung dipraktekin, bisa langsung dipraktekin. Oke ya. Nanti detailnya selebihnya itu silakan baca di buku ya detailnya ya. Nah, ini perhatikan. Saya akan membahas dari sudut pandang pria dan wanita. Nah, pria dan wanita itu beda komunikasinya. Catat baik-baik teman-teman. Oke, catat baik-baik. Oke, ya. Pria. Oke ya. To the point, pemecah masalah, oke, jarak pandang jauh, oke. Wanita berputar, oke. Kemudian dia itu mendengar, jarak pendek, jarak pandang melebar, oke. Apa yang dimaksud gitu, oke. Ini udah dicatat nggak? Silakan dicatat dulu, silakan dicatat dulu. Udah? Screenshot aja, screenshot supaya cepat, supaya cepat. Oke. Oke, teman-teman. Ini berkaitan dengan bagaimana manusia itu mengalami evolusi di dalam otaknya dia. Oke ya.
Oke, manusia primitif itu yang menjadi peletak dasar manusia zaman sekarang ini, gitu ya. Teman-teman perhatikan, teman-teman perhatiin, ya. Manusia primitif, oke. Biasanya yang laki-laki tugasnya apa? Ayo jawab. Yang perempuan tugasnya apa? Ayo, silakan tulis cepet cepet cepet. Ayo, silakan. Yang laki tugasnya apa? Yang perempuan tugasnya apa? Manusia zaman dulu, gitu ya. Pria berburu, betul. Terus, yang perempuan, yo, yang perempuan gimana? Yang perempuan ngasuh anak, masak. Nah, oke, stop, ya, betul jawabannya. Ya, lihat, lihat, ya, lihat. Bagaimana otak manusia itu terbentuk dari zaman dulu. Lihat, kita bahas dulu yang mana nih? Pria dulu atau wanita dulu nih? Ya, pria ya, kita bahas pria ya. Pria itu berburu. Lihat, apa yang dilakukan ketika berburu? Apa yang dilakukan? Dia akan mengintai dari jauh mangsanya, betul? Ya, dia melihat dari jauh, gitu ya. Setelah biasanya alatnya pakai apa? Entah pakai tombak, entah pakai panah. Betul ya? Oke. Nah, setelah itu dia melihat jauh, dia bidik. Das, kayak begitu. Begitu begitu buruannya kena, dia datang, dia ambil, dia bawa pulang. Itu pria. Perhatikan nih, ya. Dan itu terus turun temurun seperti itu. Ya. Sementara wanita di rumah, dia akan mengawasi anaknya, dia menjaga anaknya. Dia akan melihat, oh anaknya di sana, di sana. Oh lari ke sana. Oh sekarang lari ke sana. Dia akan selalu begitu. Dia akan selalu melihat seperti itu. Dan dia akan selalu ngomong sama anaknya, halo, ayo kamu lagi ngapain apa gitu. Selalu ngomong sama anaknya. Oke, perhatikan itu. Ya. Nah, itu terbawa sampai hari ini, teman-teman sekalian. Apa yang terjadi kalau pria dan wanita pacaran gitu kan, kemudian pergi ke mall. Nah, ini nih jadi problem biasanya ya. Oke. Pria kalau butuh barang ya, saya butuh apa misalkan aksesoris komputer gitu. Itu dari rumah dia udah tahu aksesoris komputer. Di mall ini, ya udah dia akan pergi ke mall itu, pergi ke tokonya, tanya aksesoris komputer ini ada nggak? Ada, berapa harganya? Sekian. Oke, ya bisa murah dikit, nggak bisa, udah pas. Ya udah bayar, jebret, dia langsung pulang. Itu pria. Sama nggak dengan kayak dulu berburu? Sama kan? Lihat dari jauh, tembak, ya panah, dapat, ambil, bawa pulang. Oke, wanita mau beli baju, ya ngecek dulu ke satu toko, ya kan? Ya, wah dipegang, dirasakan, sambil nanya-nanya, gitu kan ya? Oke, berapa harganya? 299.000. Ah, masa sih? Ya, nggak bisa lebih murah. Bukannya lagi pada diskon, gitu kan ya? Oke, nggak bisa harga pas kakak, gitu kan ya? Ya udah deh, nanti saya balik, gitu kan ya? Pergi ke toko lain, ya. 298.000. Tuh, kan di sini lebih murah. Ini jangan-jangan ada nih yang 290.000 gitu kan ya. Setelah keliling di mall itu, terus dia ngomong sama cowoknya, "Sayang, kita pindah yuk ke mall lain." Loh, kenapa? Bukannya tadi bajunya sudah ada. Iya, tapi masih kemahalan. Kita pindah ke mall satunya aja yuk, gitu kan ya. Di situ kata temenku lebih murah gitu. Ya ampun, kalau sudah ada, kenapa lu nggak beli? Lu tahu nggak, paling-paling di sono harganya berapa? Kita bayar uang parkir berapa, bensin berapa, gitu kan ya. Ujung-ujungnya sama, gitu kan ya. Udahlah, aku kepengennya ke sono. Kamu mau nganterin aku nggak sih, gitu kan ya? Kamu sayang aku nggak sih, gitu kan? Ya udahlah, gitu kan ya. Dengan teler, gitu ya, si cowok akhirnya pindah ke mall, gitu kan ya. Hanya untuk mendapatkan selisih harga 10.000, gitu kan? Wah, si ceweknya beli, aduh seneng banget. 280.000, lumayan ya. Happy banget, kayak begitu. Ayo, ya apa ya? Oke, ya, kayak gitu teman-teman. Oke. Terus kalau di rumah nih ya, kalau di rumah ya, cowok gitu ya. Dia habis mandi gitu kan ya, cari celana dalam, lihat lemari gitu kan. Mana sih celana dalamnya, ditaruh di mana sih gitu kan ya. Oke.
sayang, celana dalamnya di mana sih tempatnya gitu kan? Si istrinya teriak gitu kan, di lemari yang tempat biasanya kagak ada, gua udah cari gitu kan ya. Istrinya masuk, ya gimana nggak ada? Ini coba lihat, dia pegang, ini apa gitu kan ya? Loh, iya ya kok ada ya gitu. Aku tadi nggak ada loh gitu kan. Lah ini katanya gitu kan, oke? Nah, kenapa? Barang di depan mata nggak kelihatan, cowok lihatnya jauh. Jadi dia lemari di sini, lihatnya tembus pandang jauh banget. Oke, lihatnya jauh gitu ya. Wanita ngelihatnya lebar. Karena itu kalau ada barang hilang di rumah, coba suruh cari cewek, biasanya ketemu. Ya, cowok nggak bisa gitu. Barang di depan mata, mana sih gunting kuku gitu kan ya. Cewek datang, nih di depan mata katanya. Oh iya iya gitu kan ya. Ayo, ya Pak ya, ayo silakan jawab, ya Pak ya. Pindah ke mall capek minta beli minum cateng 40.000, betul banget gitu. Cuma dapat selisih 20.000, cateng 40.000 ya. Belum bayar parkirnya, belum bensinnya ya kan. Ayo teman-teman, ya apa ya. Oke, ada yang pernah ngalamin begitu nggak ya? Oke, nah kayak gitu ya. Seperti itu teman-teman. Ya, itu masalah jarak pandang gitu kan ya. Masalah cari jebret cepet kayak gitu ya. Terus sekarang kita ngomong masalah memecahkan masalah. Kita ngomong memecahkan masalah gitu ya. Ingat tadi, pria itu pemecah masalah gitu ya. Jadi bagi pria yang namanya masalah ya untuk dipecahkan. Oke, masalah ya dicari solusi gitu ya. Jadi kalau misalkan nih pria pulang, si istri ngomel gitu, ngomong ya. Oke, si pria nanya, halo mama, gimana tadi di rumah gitu kan ya. Aduh gitu ya, ini pembantu kita yang ini itu, aduh lemot banget ya, aku capek, aku ngajarin gitu kan ya. Masalah kan? Si pria mendengarnya apa? Ada masalah. Berarti harus dikasih solusi. Loh, kamu udah ngajarin? Udah capek aku ngajarin katanya gitu kan. Loh, kemarin waktu kamu ngambil di itu jasa pembantu itu gimana gitu? Ya, katanya udah oke, udah di training katanya gitu. Oh, udah di training, udah gitu. Oh ya udah, kalau kamu udah tahu dia udah di training dan kamu kenyataannya di sini nggak bagus, ya udah kita cari aja gitu. Enak aja kamu cari-cari kan ngajari lagi capek gitu kan. Loh, katamu tadi kamu ngajarinya lama, lemot. Sekarang kita cari aja yang lain gitu kan ya. Ya, tapi kan capek ngajarinnya kamu ini nggak paham-paham deh gitu kan. Bertengkar. Urusan sepele begitu. Ya Pak ya. Ayo ya Pak ya gitu kan ya. Si pria heran. Aduh gitu kan ya. Lu punya masalah, gua kasih solusi, lu ngomel gitu kan ya. Katanya gua nggak paham. Ini gimana caranya gitu. Ya Pak ya. Ayo. Oke. Bener nggak sih? Ya. Sementara kalau cowok pulang nyampe rumah dia kepengen nyantai gitu kan ya, scroll scroll Instagram, buka YouTube, nyantai bentar gitu kan ya, si istri ngomel gitu kan ya, ngomong nah, anak-anak tadi begini ya, si cowok sambil buka Instagram, oke, ah. Si istri yang dijawabin begitu ngomel, kamu tuh dengerin nggak sih aku cerita dari tadi cuma sambil ngeliatin HP melulu katanya gitu ya. Emang masih nggak puas tuh ngeliatin HP terus, gitu kan? Si cowok ngomong apa? Iya, aku denger katanya gitu. Denger apa katanya gitu. Nah, mulai bertengkar, ya, ya pak ya, oke. Nah, problem nggak? Ini hal sepele nggak teman-teman? Apakah yang saya ceritakan dari tadi itu sering terjadi sehari-hari? Ayo, coba jawab. Apakah sering terjadi sehari-hari? Nah, lu ya.
Ini hal sepele gini aja ya. Itu udah membuat kayaknya rumah tangga jadi nggak nyaman gitu ya. Hal sepele loh ini padahal. Hal sepele. Oke. Kenapa? Karena kita nggak ngerti bahasa pemrograman cowok sama cewek itu gimana. Oke. Teman-teman dari rumus tadi perhatikan gitu kan ya. Cowok itu cowok itu secara genetik otaknya lebih ringan 20 gram apa 20 ons ya, 20 gram kayaknya ya, daripada wanita. Wanita bobot otaknya lebih berat daripada cowok. Oke. Kenapa begitu? Ya tanya malaikat Tuhan gitu ya, jangan tanya saya gitu ya. Oke. Ya. Jadi wanita itu lebih tahan stres daripada cowok. Ya. Oke. Kemudian pria itu dikasih jatah sama Tuhan itu 13.000 kata dalam sehari. 13.000 kata. Wanita itu dikasih jatah 25.000 kata sehari. Ya, bayangin sekarang. Sama-sama, katakanlah sama-sama bangun pagi. Jam 6 sama-sama melek. Jepret, sama-sama melek. Jam 6. Ya. Oke. Ngomong sampai jam 5 sore. Ya. Oke. Si pria 13.000 kata udah habis. Si wanita sampai sore 13.000 kata juga udah habis. Tapi si wanita masih punya stok berapa? 12.000. Oke. Ya. Makanya waktu pria pulang ke rumah habis kerja, ya, sore malam gitu. Pria pulang ke rumah, dia scroll HP, diajak ngomong hmm, mm, 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 mm. Udah habis 13.000. Si wanita masih aja 12.000, makanya dia ngomel terus, ngomong terus kayak begitu kan ya. Gitu. Nah, jatah 12.000 tadi itu harus dihabiskan hari itu. Ya, kalau nggak habis itu nggak bisa tidur, teman-teman. Oke. Jadi akhirnya kalau Anda nggak paham ini gitu ya, si pria, aduh, ngomongnya banyak banget gitu kan ya. Si wanita ngomong lah, aduh, gua ngomong kok nggak didengerin ya, cuma di gitu doang gitu kan ya. Dia ngerti nggak sih gitu kan? Ya, itu bisa menjadi bahan pertengkaran nggak? Si wanita merasa tidak didengar, si pria merasa, aduh, gua itu pulang rumah udah capek mau istirahat, kenapa sih harus mendengar ocehan-ocehan begitu? Tuh, kan nggak nyambung kan jadinya. Hal sepele itu. Oke, teman-teman, dari sini sekarang kita harus paham, gitu ya. Jadi Anda sebagai pria, nah sekarang Anda sebagai pria nih, gitu ya. Ingat, wanita butuh didengar. Wanita tidak butuh solusi. Enggak, wanita itu butuh didengar. Jadi, kalau Anda pulang ke rumah, wanita Anda ngomong, gitu kan, Anda tanya, halo sayang, gimana kabarnya? Dia ceritanya panjang banget. Anda katakan, oh ya, terus gimana? Nah, jangan cuma ya, sautin gitu loh. Oh ya, terus terus. Oh, dia lucu ya gitu. Oh ya, masa dia gitu? Oh gila. Oh, memang keterlaluannya gitu. Udah, dia cerita masalah apapun. Ingat, wanita tidak butuh solusi. Dia cuma butuh didengar. Oke? Ayo yang wanita jawab, ya apa iya? Ya apa iya? Tuh kan yang cewek, bener nggak? Gitu kan. Saya sampai ngakak-ngakak gitu kan. Ya, boleh ngakak-ngakak sampai guling-guling juga boleh, silakan ya. Betul, sometimes ada masalah juga butuh solusi, bener. Tapi pada saat itu kan enggak. Nanti Anda waktu butuh solusi Anda akan nanya kan, gitu kan. Bener nggak? Ya. Oke. Nah, jadi ya nanti kalau wanita itu butuh solusi, dia akan nanya setelah 12.000 katanya habis, setelah stoknya habis, gitu ya. Gitu.
Malah suami yang bawel. Ini ada sedikit kelainan, ya, nggak apa-apa, ya. Ada yang lain ada, tapi kecenderungannya sebagian besar begitu, sebagian besar, ya, sebagian besar begitu. Ya, ini jangan-jangan si suami sama si cewek kebalik ininya ya. Oke, tapi sebagian besar begitu, ya. Nah, teman-teman, oke. Nah, teman-teman, itu bagi pria ya. Jadi pria tipsnya simple gitu kan ya. Pria tipsnya simple. Anda harus tahu bahwa wanita itu ngomong belum tentu butuh solusi. Dia cuma butuh didengar. Terus kapan kita tahunya kalau dia butuh solusi? Dia akan nanya, menurut kamu gimana? Dia akan nanya. Kalau dia nggak nanya, ya udah dengerin aja. Jangan ngasih solusi gratis, jangan ngasih nasihat gratis. Ya, gitu. Kemudian wanita, wanita nih, gitu kan ya. Oke. Ingat, cowok itu tipe pemecah masalah. Gitu kan ya. Oke. Jadi, kalau Anda dengar cowok Anda pulang, aduh, ruwet nih di kantor gitu kan ya. Oke? Ya. Nah, dia pulang kosakata udah habis. Oke? Dia butuh solusi. Tapi Anda juga jangan ngasih solusi yang ngawur. Dia nggak suka. Gitu kan? Ya. Apalagi dalam kondisi kosakatanya dia udah habis. Itu yang ada cuma sisa-sisanya, yaitu kata-kata pendek, skakmat, gitu kan ya. Jadi dia kosakata udah habis. Jadi ngomongnya cuma pendek-pendek aja kayak begitu. Dan itu biasanya biasanya nyelkit banget biasanya, nggak enak gitu ya. Jadi Anda udah tahu itu kan gitu. Anda masih punya stok 12.000 kosakata yang harus dihabiskan gitu ya. Jadi waktu cowok Anda pulang gitu kan ya. Oke, dia butuh solusi. Solusinya apa? Solusinya adalah kehangatan dan kasih sayang. Nah, itu dia gitu kan ya. Jadi dia pulang, Anda peluk dulu gitu kan ya. Aduh, thank you ya sayang, kamu udah kerja untuk kita gitu ya. Capek ya. Yuk, duduk dulu ya. Kamu mau tak buatin teh, kopi, apa susu ya gitu. Ya kan? Boleh milih ya. Gitu, oke. Nah, itu dia akan nyaman gitu di situ ya. Nah, gimana tadi di kantor ada masalah ya, di kerjaan ada masalah. Nah, Anda ngomong gitu. Aku percaya kok, kamu pasti bisa ngatasi. Gitu aja. Ya, karena Anda nggak tahu, jangan ngomong. Nanti kan dia cowok tipe logik ya gitu ya. Dia kamu tahu apa sih kayak begitu. Nah, tapi kalau Anda ngasih kepercayaan, which is itu yang dibutuhkan seorang cowok gitu kan ya. Aku percaya lah kamu pasti bisa. Oke. Okay. Kalau enggak ya ntar kalau kamu udah rada seger, kita ngobrol deh gitu. Jangan dipaksa ngobrol saat itu. Ya jangan. Kosakata dia habis. Biarkan dia memulihkan kondisi dia dulu. Nah, simple kayak gitu doang sebenarnya. Ya, itu akan menyelamatkan hari Anda dari hari yang isinya penuh debat gitu ceritanya ya. Oke? Itu teman-teman hal yang sangat 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 mendasar banget tentang komunikasi itu baru saya bahas tentang ya pria dan wanitanya gitu kan ya. Gitu ya. Saya belum bahas sampai dalam banget, belum. Oke ya. Saya belum bahas sampai bagaimana cara kerja pikiran, kita ngomongnya harus kayak gimana, secara psikologis, apa sih yang dibutuhkan orang, secara mental orang itu butuh seperti apa sih gitu ya, udah dalam banget gitu ya. Ini cuman di permukaan, tapi ini ilmu bisa langsung Anda pakai, bisa Anda langsung praktekkan, dan Anda lihat nanti perubahannya nanti. Ya, sesimpel itu sebenarnya, gitu ya. Jadi ingat, cowok kalau sore, kalau malam, gitu ya, Anda tahu si wanita itu butuh ngobrol, ya, butuh ngomong, dengerin aja ya, tapi jangan pasif dengerinnya. Anda perlu nanya, oh ya, oh oke, ini bagus banget ya gitu, kreatif banget ya gitu, oh bisa gitu ya dia ya, oh lucu ya kayak gitu ya. Nah jadi timpali gitu ya, kayak gitu ya. Oke, teman-teman, nanti kalau 12.000 kosakatanya mau habis, nanti biasanya di jidat ada tulisan low bed gitu ya. Nah itu udah mau habis antri ya. Udah itu dia akan diem, ya udah itu ceweknya akan diem, damai sejahtera di bumi nanti ya, gitu ceritanya. Oke.
Tapi kalau 12.000-nya belum habis ya akan ngomong ya, ngomongnya pindah-pindah, lompat ke sana, ke sana, ke sana, ke sana, ke sana, kayak gitu. Ya, kayak gitu teman-teman. Nah, sementara kalau ada cewek ya, cowok Anda pulang habis kerja, sekarang kan kerjanya sama-sama di rumah gitu kan ya. Dia habis mumet dengan kerjaannya gitu kan ya, peluk dulu gitu kan ya, kasih kata-kata kepercayaan, thank you gitu kan ya. Nah, itu semangatnya akan naik lagi. Dia akan bisa full power lagi nantinya. Itu ceritanya. Oke? Seperti itu yang saya bisa sharing. Sekarang kita open pertanyaan. Kalau udah diem jangan dicas, ntar nambah lagi ya. Gak tidur tidur ya gitu. Oke, Tony, Bro Tony mana dia? Ya, Oke, kita open pertanyaan deh atau gimana? boleh. Ada yang mau bertanya, silakan. Oke teman-teman, itu komunikasi ya. Belum lagi sama anak. Waduh ya, seru lagi komunikasi sama anak. Oke, silakan silakan. Jadi apa yang saya ceritakan tadi apakah benar sebagian besar ya kan teman-teman? Di dunia kerja antar atasan bawahan juga rekan satu level, iya. Tapi di dunia kerja ada lagi unsur-unsur tambahan yang lain. Kan ini saya baru cuman bahas cuman dari satu aspek doang, tentang dari pria dan wanitanya, tentang otak pria sama otak wanita. Ini aja sebenarnya kita bahas otak otak wanita, otak pria aja sebenarnya panjang banget gitu ya. Bisa sampai 5 jam sendiri itu. Itu baru berdasarkan cara kerja otaknya gitu. Belum lagi berdasarkan kebutuhan emosinya, belum lagi berdasarkan apa tipe kepribadiannya gitu kan. Banyak banget kalau kita mau memahami komunikasi. Oke. Belum lagi berdasarkan motivasinya, motivasi internal atau eksternal. Motivasinya apa menjauh atau mendekat gitu kan ya. Oke, banyak banget gitu ya ininya yang kita perlu pahami. Kalau kita ngerti, kita paham, kita ngobrol itu enak banget. Kayak gitu teman-teman. Oke, itu ceritanya. Artinya cara menghipnotis juga bakal beda, pastilah. Oke. Hipnosis itu kan berkaitan dengan sugesti, berkaitan dengan kata-kata. Ya, tiap orang juga pasti akan beda caranya. Oke. Kita harus berbicara sesuai dengan kosakatanya orang itu, bukan kosakata kita. Ya. Seperti itu, teman-teman. Gitu. Oke ya. Saya ngobrol dengan teman-teman di sini, ini ada berapa orang? 88 orang. Itu kan orangnya macam-macam gitu kan ya. Saya menggunakan semua modalitas, saya menggunakan semua pilihan kata kosakata dan sebagainya saya pakai gitu. Dengan harapan bisa menjangkau 88 ini semua tadi, dengan harapan begitu. Gitu ya. Oke. Tapi kalau saya bicaranya one on one itu beda lagi. Saya akan betul-betul perhatikan orang ini kayak gimana. Berarti saya ngomongnya harus kayak gimana nih supaya dia bisa kemungkinan menerimanya besar supaya nggak salah paham. Itu ceritanya. Oke. Bagaimana cara berkomunikasi dengan orang yang berbeda persepsi? Samakan dulu. Ya, entar. Menurut kamu apa nih? Gitu. Ya, jadi sebelum ngomong lebih lanjut, samakan dulu. Gitu. Bahaya terbesar dalam komunikasi adalah asumsi. Oke. Bahaya terbesar dalam komunikasi adalah asumsi, teman-teman. Oke ya. Bahaya terbesar itu adalah asumsi. Kita berasumsi dia tahu, kita berasumsi dia paham. Ini bahaya terbesar. Oke. Ketika Anda tidak memastikannya, itu bisa jadi problem yang berkepanjangan nantinya. Oke ya. Oke, seperti itu. Oke. Bagaimana cara bisa hipnosis orang lain? Panjang ceritanya, ya, panjang banget ceritanya. Oke, panjang banget. Nanti usul aja sama ketua kelas Tony, ya, kalau mau kita ngebahas tentang hipnosis. Oke, panjang itu ceritanya, ya. Berarti ada dong beberapa orang wanita yang berbeda yang dari penjelasan coach, betul? Ya, ada perkecualian, ada.
Dia juga bisa ngomong langsung to the point, pemecah masalah, dan memiliki jawaban jauh. Ada, bisa. Ada perkecualian. Selalu ada anomali. Ya, selalu ada perkecualian di dunia ini. Tidak 100%. Gitu ya, teman-teman ya. Dari Pak Rudi harus benar-benar tahu ya, kalau hipnosis banyak orang, cara pertama kali apa kalimat-kalimat umum. Waduh, Pak Rudi paham, ini panjang banget ya. Usul sama Tony tuh, usul sama ketua kelas Bro Tony tuh. Nanti kapan-kapan kalau mau kita ngebahas tentang hipnosis tuh, ya. Saya nggak bisa ngejawab cuma waktu pendek begini, nggak bisa. Ya, itu saya dikasih waktu 3 jam aja nggak cukup jelasin, serius. Ya, kalau Anda mau tahu tentang bagaimana hipnosis itu, saya minimal butuh waktu 8 jam untuk menjelaskannya. Ya, oke. Kalau lagi berantem sama suami, yang istri harus bagaimana? Apa tahan kata-katanya, jangan banyak, takutnya makin gak mudeng suaminya. Nah, tergantung dulu ini berantemnya masalah konteksnya gimana nih gitu. Ya, kalau salah persepsi ya samain dulu persepsinya gitu. Ya, kadang-kadang berantemnya itu persepsinya udah sama, tapi emosinya lagi gak pas, timingnya lagi gak pas. Nah, itu bisa jadi menyulut emosi, bisa jadi. So, lihat dulu konteksnya yang mana, gitu ya ceritanya ya. Asumsi sama dengan ilmu kebatinan, betul. Ya, mending ilmu kebatinannya bener, gitu ya. Kadang-kadang kebanyakan nggak bener lagi. Nah, itu, itu gawatnya, gitu ya. Oke. Nanti teman-teman kalau yang mau tahu detailnya, teman-teman silakan cek di buku ini ya, detailnya ya, tentang komunikasi ya. Karena di sini saya ada membahas beberapa, gitu ya. Oke, communication mastery. Oke ya. Oke. Bagaimana membuat orang lain menyukai Anda. Nah, tuh, oke. Ya, itu di bab 16. Terus kemudian bab 17. Oke. Bab 17 bagaimana memahami orang lain, gitu kan. Nah, tuh ya, bab 17 bagaimana memahami orang lain. Kelihatan nggak? Nah, gitu ya. Jadi saya udah bahas di buku itu bagaimana secara umum kita dapat berkomunikasi baik dengan semua orang. Nah, kita perlu tahu orang-orang audiens kita itu tadi, pendengar kita itu, dia tipenya seperti apa, gitu ya. Bukunya dijual, silakan kontak Tony, ya, ketua kelas, ya, ketua kelas, ngomong dong. Ya siapa? Ntar saya bagiin di grup. Ini ketua kelasnya ada nggak sih, gitu ya. Oke, ya. Nah, jadi secara umum tipsnya adalah kita perlu tahu dulu tujuan kita apa. Ya, jadi caranya adalah berpikir dari akhir, gitu ya. Berpikir dari akhir. Kita maunya mereka tahu apa nantinya, endingnya apa, gitu ya. Setelah itu kita perhatikan mereka ini tipenya kayak gimana gitu. Oke, kalau orangnya cukup banyak ya berarti saya harus paham nih yang paling penting itu apa gitu, seperti modalitasnya, ya, seperti nanti kesukaannya, motivasinya dan lain sebagainya gitu ya. Nah itu nanti disusun menjadi sebuah alur pembicaraan, sebuah komunikasi, kayak gitu ceritanya. Seperti hari ini saya ngomong komunikasi gitu kan ya sama teman-teman nih gitu kan ya. Di benak saya udah langsung terpikir, oke, waktu saya 1 jam, saya pingin satu ilmu yang langsung teman-teman bisa tahu, paham, langsung bisa dipraktekin, gitu kan ya. Nggak usah terlalu bertele-tele, nggak usah terlalu teoritis, gitu kan ya. Yang praktis saja, gitu. Nah, jadi saya berpikir dari belakang, apa ya yang dalam waktu 1 jam itu cukup untuk kita bahas dan bisa teman-teman pakai bawa pulang, gitu ya. Udah pulang sih ya sebenarnya ya, gitu kan. Langsung bisa dipraktekin, gitu ya. Ya udah, saya mulai berpikir. Terus cara nyampeinnya gimana? Gitu kan ya. Karena saya tahu nih di sini 88 orang yang mana tipenya beda semua. Nah, berarti kan saya harus tahu nih tipe-tipe yang ada apa dan saya menggunakan pemilihan kata itu menentukan harus pakai pemilihan kata apa, kemudian bahasa tubuh saya harus gimana, intonasi saya gimana, saya perlu pakai whiteboard apa tidak, gitu kan ya, dan sebagainya. Itu akan sangat menentukan semuanya. Itu ya. Dalam komunikasi diletakkan dengan tipe-tipe melankolis, pragmatis, sanguin, koleris, yes, sangat, 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 gitu ya. Oke, itu semua saya pakai dalam komunikasi 1 jam ini, gitu. Oke.
Apakah benar jika saya berkomunikasi, saya bisa melihat orang itu menerima atau tidak menerima pendapat saya? Saya bisa melihat bahasa wajah. Apakah itu bukan asumsi? Silakan dicek, dikonfirmasi. Silakan dicek. Ya, jadi jangan pakai asumsi. Silakan dicek, dikonfirmasi. Ya, untuk tahu apakah dia paham yang barusan kita ngomong. Ya, kayak begitu. Nah, cara ngecek itu juga ada caranya. Supaya apa? Supaya halus, supaya nggak kelihatan kita itu meremehkan dia. Gitu. Ya, paham ya? Gitu. Coach, boleh nggak coaching saya kurang ambisi semangat untuk cari uang. Loh, terus mau cari apa? Oke. Tapi suami kerja kan? Kalau suami kerja, ya udah suruh suami aja, lu nggak usah repot-repot ngapain. Ya udahlah, biarin suami yang cari kerja, lu fokus aja ngurus rumah tangga. Kan enak sudah, Berarti ngapain? butuh belajar pakai uang, Pak. Ah, betul. Belajarnya pakai uang. Kita cari lagi ya. Gitu ceritanya. Oke. Saya sudah nggak bisa terima klien coaching karena waktu saya udah full, udah padat. Jadi kalau coaching sama tim saya, udah nggak bisa sama saya lagi. Gitu. Waktu saya udah full gitu kan, udah padat dadat gitu ya ceritanya ya. Jadi klien-klien coaching itu benar-benar sekarang itu tim semua yang menghandle gitu. Saya hanya pegang klien-klien lama saya yang sampai sekarang masih tetap coaching gitu ceritanya. Gitu ya. Oke. Oke, ya. Sementara ikuti aja Bu Yuliana, silakan ikuti YouTube saya gitu ya. Terus Instagram Akademi Hipnoterapi Indonesia gitu ya. Baca buku-buku saya dulu silakan. Sementara itu dulu ya. Gitu. Oke. Sama silakan tuh dirayu si ketua kelas Tony supaya nanti bisa sharing lagi hal yang lain. Siap, kita aturin, Pak. Ya, kita tidak terasa sudah sejam ya, Pak ya. Terima kasih sahabat kelas yang sudah bergabung hari ini. Ya, semoga bermanfaat ya hari ini. Baik, ya. Di waktu Kalau ada yang pertanyaan, pendek, semoga kita bisa langsung dipraktekin, bisa langsung dipakai oleh semua teman-teman. Saya happy, seneng banget Tony, thank you banget udah kasih kesempatan berbuat baik kepada semua teman-teman di sini. Thank you banget, gitu kan ya. siap. Terima kasih Pak Arisandi untuk sharingnya. Ya, sahabat kelas, hari ini kelas kita akhiri sini. Minggu depan kita masih ada satu kali pertemuan terakhir dengan Pak Arisandi ya. Loh, Bagi sahabat masih sama gua lagi ya? masih terakhir ya, itu kita Ah, bahas rangkuman keseluruhan. Terus bagi sahabat kelas yang sudah baca gua buku, kira gua udah bebas. satu lagi Pak, ini karena takutnya kan mereka yang baca buku ada pertanyaan dan yang tidak dimengerti, kita akan selesaikan Ya, minggu ya, depan. ya, ya. Nah, Asal lu bahagia, oke lah. Ya. Oke, demikian kelas kita sore ini. Oke. Terima kasih Pak Harisandi. Terima kasih sahabat kelas yang sudah bergabung. Kita ketemu lagi minggu depan di waktu yang sama. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih, Coach. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bacang. Terima kasih, Pak Tony. Terima kasih.